Mungkin mungkin yang itu kayak buzzer-buzzer lah. Ya iya, benar yang dibayar-bayar itu. Selamat datang di podcast Kritik Asik. Hari ini kita tuh banyak banget bahas hal-hal lain di luar sana gitu kan. Dan lagi ramai akar. Tapi untuk tema hari ini kita akan bahas kenapa mahasiswa harus berani mengambil peran di masyarakat. Nah, belum kita mulai podcast nih, kita perkenalan dulu nih dengan narasumber yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Nah, pokoknya dari narasumber yang paling kiri boleh? Halo, perkenalkan nama gue Denudis Jaro. Halo, nama gua Reno. Halo, nama aku Cecilia Natasha. Nah, sebelum mulai acaranya nih, kan kita lagi banyak nih sisi yang lagi ramai nih kayak demo-demo di luar sana. Iya, ya trending topik ya deh gitu hari ini. Pemerintah-pemerintahan lah. Gitu. Nah, untuk pertanyaan pertama nih untuk narasumber nih, bagaimana jika ada kebijakan pemerintah yang bertentangan di masyarakat? Nah, cara yang paling logik untuk mahasiswa tuh kita sebagai mahasiswa tuh gimana sih? Kalau menurut gua ya kita sebagai mahasiswa itu harus bisa berpikir secara rasional dan secara kritis. Jadi kita jangan asal turun itu jalan, apalagi dengan cara anarkis. Kita harus paham dulu kebijakan yang pemerintah buat. Kira-kira merugikan nama kita atau enggak, dikira melenceng atau enggak. Kan kalau emang melenceng, kita harus dengan cara tertib untuk menyampaikan aspirasi kita ke masyarakat. Jangan dengan cara anarkis karena itu bisa merugikan kita dua. Tapi kan kebanyakan ya kenapa masyarakat itu bisa anarkis karena dia mungkin merasa bahwa suaranya ini tidak didengar oleh pejabat-pejabat petinggi kita gitu loh sehingga membuat masyarakat tuh kayak anarkis gitu kan. Nah, mungkin persepsi masyarakat beda-beda ya. Jadi kayak mungkin masyarakat ngiranya kita anarkis, padahal kan kita Berbuat berjalan seperti itu gitu kan. untuk kebaikan masyarakat itu sendiri. Ben, Untuk narasumber ini apakah ada jawaban? Menurut saya sih kayak mending kita setuju sih sama Doni, kayak kita pahamin dulu case-nya apa, asalnya apa, baru kita turun ke jalan. Jangan kayak asal kita turun ke jalan terus kita ngelakuin anarkis, itu nggak boleh, nggak baik juga. ya. Kalau menurut aku, langkah yang paling baik itu adalah dengan memahami dulu isi kebijakan, secara menyeluruh gitu. Jangan langsung ikut-ikutan orang lain, kayak mengikuti opini orang lain dan, emosi sesaat. Nah, mahasiswa ini harus, memahami secara objektif. Jadi, kayak bisa juga berdiskusi dengan teman di kampus atau menulis opini di publik. Nah, itu jadi kita tuh turun ke jalan mungkin orang-orang beranggapan tuh anarkis. Padahal kita sendiri tuh kita sampai nyari kayak kebijakan tuh apa sih yang bertentangan. Mungkin orang-orang yang anarkis itu mungkin orang-orang perusuh lah atau provok yang lagi itu ya. Yang enggak tahu di Jakarta apa ya, cuman ikut-ikutan rusuh doang. Yang nggak ngerti tujuan kita tuh apa sih gitu. Jadi kayak provokator. Mungkin kita langsung next ke pertanyaan selanjutnya mungkin ya? Nah, untuk pertanyaan kedua nih, menurut kalian penting gak sih sebagai mahasiswa itu turun ke jalan? Kalau menurut gua ya tergantung sikon sih ya. Kalau emang udah nggak ada jalan lain dan udah mendesak banget, ya kita harus turun ke jalan untuk menyampaikan ini suara itu takut pendeta ya. Tapi lagi ya seperti jawaban yang tadi gue bilang, jangan 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 dengan cara yang anarkis, jangan main paran mana aja, tapi kita tahu betul tujuan kita itu mah. Oh, jadi gitu tuh. Turun ke jalan, tujuannya jelas, apa ada implementasinya tuh gimana itu harus jelas semuanya tuh. Kalau dari Cecilia apakah ada jawaban? Kalau menurut aku, turun ke jalan ini bisa dibilang baik kalau niatnya tuh baik dan juga dengan cara yang damai gitu. Eee, masyarakat asal nggak mengganggu aktivitas masyarakat. Jadi masih banyak orang yang mengompor-ngompori orang pendemo gitu kan. Jadi kayak sehingga yang demo pun ikut kebawa arus dengan provokator itu gitu. Jadi kayak Kayak istilahnya kayak ikut-ikutan lah, malah ikut rusuh doang. jadi kan jangan provokator ya guys. Yang penting tujuan kita tuh cuma satu, tetap menyuarakan. Ya dan, turun ke jalan ini bukan satu-satunya cara, untuk menyuarakan aspirasi.
Kita juga bisa melakukan kampanye atau, menulis di media sosial. Tapi menurut gue juga sih, turun jalan sih menurut gue tuh penting karena kayak lu tuh ngasih bukti nyata gitu loh kalau lu peduli sama negara ini kayak gitu deh. Nah, bagus banget tuh pertanyaan narasumbernya, gila, gue sampai terkagum ngomong jawabannya. Nah, untuk yang ketiga nih, bagaimana cara kalian menanggapi bahwa kayak kita demo-demo sebagai aktivisme mahasiswa tuh, dianggap mengganggu ketertiban tuh, kayak bikin macet lah atau apalah gitu. Ya soalnya kan kita harus ngakuin ya kayak kita demo ke jalan tuh kita ganggu aktivitas masyarakat, tapi kan kayak ada yang lebih penting nih, kayak aspirasi kita mau didengar sama pejabat-pejabat itu. Jadi memang ada tuh kegangguan, tapi kan kita harus menempatkan dalam konteks gangguan yang ini impact-nya tuh apa. Jadi gitu tuh, apakah IMPK besar, mungkin IMPK besar agak susah ya kayak untuk menghentikan sebuah di jalan kayak gitu kayak gimana. Kalau Itu juga kalau dari Doni apakah ada jawaban lain? Ya hampir sama kayak Trino ya. Tergantung sih dari sudut pandang siapa dulu melihatnya. Kalau kelihatan emang mengganggu ya, mungkin kita hanya pinti pautina sementara aja. Ini kan juga untuk kita semua sebagai masyarakat Indonesia, agar pemerintah juga bisa eh, menerapkan kebijakan-kebijakannya dengan lagi baik lain. Dari gitu tuh, dari masyarakat untuk masyarakat itu sendiri. dan nah aku juga ada pertanyaan nih di otak aku tuh kayak, apakah media sosial bisa menjadi sarana efektif bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi masyarakat di sosial media ya? Oh, bisa banget sih. Karena di zaman sekarang ya, media sosial itu udah menjadi jalan baru untuk kita bisa memposting, terutama dalam konteks aktivisme kayak gini. Karena dalam contoh, satu postingan aja bisa menjangkau banyak orang. Ibaratnya seluas itu emang media sosial. Tadi kita juga harus pilih-pilih gitu ya, harus beriset apa yang kita posting itu kira-kira Sudah ya dibayang. oh, iya. Tapi menurut gue sih kalau kita di sosmed tuh emang ada impact-nya, tapi kayak ada lebih baiknya tuh lu harus siap turun ke jalan itu loh. Oh ya, Mungkin perlu ke jalan lebih, apa dah, lebih apa dah, chemistry kita lebih ya gampang tolik kita untuk apa dah, untuk dari masyarakat sendiri tuh saling dapat. Tapi kan banyak nih ya kayak orang-orang yang nggak bisa ikut turun langsung untuk demo gitu lah ya, Kak. Ya menurut aku sih ya, menurut aku kayak ya sosmed tuh bener-bener efektif gitu untuk kita bersuara gitu menurut aku ya. Aku setuju sih sama si Doni, eee, asal kita menggunakan sosmed itu dengan cara yang baik, positif gitu, seperti mengedukasi atau mengajak berpikir kritis. Karena kalau kita menggunakan dengan cara yang negatif seperti, menyebarkan informasi yang tidak valid atau, ujaran kebencian itu dapat menyebabkan kontroversi. Mungkin mungkin yang itu kayak buzzer-buzzer lah. Ya iya, benar yang dibayar-bayar itulah ya. cari dulu lah case-nya yang benar, baru kita ikut. Bener banget. Pertanyaan terakhir nih, menurut kalian apakah mahasiswa tuh punya tanggung jawab untuk dikontribusi di masyarakat? Ya kalau dari aku sih, mahasiswa memang punya tanggung jawab moral untuk, berkontribusi dalam masyarakat. Karena, bisa dibilang, mahasiswa ini punya kesempatan pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang di sekitarnya. Jadi diharapkan, mahasiswa ini dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya, seperti melakukan kegiatan sosial, membantu masyarakat, dan yang lain-lain. Dari London gimana? Ya mirip-mirip sih sama Cecilia jawabannya. Kita bisa menggunakan hasil pemikiran kita untuk apa menyampaikan informasi untuk masyarakat juga. Semuanya berarti juga ke masyarakat. Mungkin kita sebagai mahasiswa udah itu bilangnya agent of change ya kalau di mahasiswa ya. Kita freelance lah, ya kita punya kata ada tanggung jawab siun misalkan asalnya yang ada nonton. Tapi rata-rata kalau misalkan kita dengar dari jawaban narasumber ini rata-rata hampir sama semua ya gitu, So, ya kan? Mungkin kita dapat benang merahnya nih. Mungkin mahasiswa sendiri tuh kayak kita sebagai mahasiswa tuh punya tanggung jawab loh. Sesuai dengan janji mahasiswa dan agent of change ya, itu agen perubahan. Jadi kita sebagai mahasiswa tuh untuk menyuarakan perubahan-perubahan yang ada di Indonesia tersebut. Mungkin masyarakat sendiri cara kita mengubah
semuanya tuh kayak kebijakan ataupun masalah sosial mungkin masyarakat ngiranya kita anarkis ya. Mungkin ngiranya kayak gitu padahal kita ngelakuin hal itu tuh untuk masyarakat itu sendiri, demi kebaikan masyarakat itu sendiri. Nah, waduh udah panas aja nih. Mungkin kita tutup aja kali ya acaranya ya. Sebelum semakin panas dong, iya Kit. Kemana-mana boleh ya. Makin lenceng waktu deh. Kita dikasih surat-surat cinta. Jadi kita tutup aja kali ya. Iya, mungkin kayak, nah, buat kalian nih kayak, kalian tuh jangan takut buat ambil peran karena perubahan besar bisa seringkali dimulai dari tindakan kecil yang konsisten. Oke, wah. Untuk semuanya narasumber, terima kasih banget udah datang ke tim set. Tiang set. Siap, Pak di datang. Mungkin dari gue sendiri, host, gue Alex Ferdinandorop dan rekan host saya. Sabrina Syarifah. Goodbye semuanya.